belajar. Menurut saya, belajar ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan belajar itu sepanjang hayat. Sehingga sampai saat ini pun saya masih harus belajar. Tanpa mau belajar, guru itu tidak layak mengajar. Menurut saya seperti itu. Nah, dari dulu pun ya saya tetap namanya murid itu, bahkan sampai sekarang up down itu tetap terjadi. Kadang motivasi belajar pas bagus, belajarnya rajin. Kemudian kadang juga pas down itu turun, malas-malasan belajar. Namun efeknya ketika sedang malas-malasan belajar itu pun berpengaruh besar. Nilai jelas. Ketika sedang malas-malasan belajar, nilai pun terpengaruh. Pada waktu dulu SMP nih ya, nilai belajar pun, prestasi belajar menurun. Namun ketika belajarnya ini rutin, kemudian tidak terpengaruh besok mau ada ulangan atau tidak, ini nilainya juga bagus. Jadi ada korelasi yang lurus antara rajin belajar dengan nilai. Secara otomatis itu seperti itu. Saat saya SMP belajarnya ini juga tidak stabil. Namanya anak-anak SMP itu kadang mengalami up down motivasi, naik turun motivasi. Ini terjadi pada diri saya. Hingga kadang-kadang rajin, kadang-kadang juga agak malas, bahkan sangat malas tidak belajar, itu pernah. Nah, jelas ini ada perbedaan ketika sedang rajin dan yang tidak. Ketika sedang rajin, nilai pun ini bagus. Nah, sedangkan ketika sedang bermalas-malasan, prestasi nilai rapot ini turun. Tanpa bicara ranking, ini tetap kelihatan antara saya sedang rajin dengan yang tidak. Up dan down motivasi ini juga masih terjadi hingga sekarang. Sebagai guru, saya pernah mengalami motivasi naik dalam hal keprofesian, pernah juga turun. Ketika naik itu sekitar tahun 2006, ini motivasi saya terus bagus hingga tahun 2009 ikut seleksi guru pemandu. Ini semacam instruktur untuk guru-guru lain mapel UN waktu itu. Saya pun bisa lulus hingga menjadi salah satu guru pemandu di tingkat kabupaten Kebumen. Kemudian berikutnya sekitar tahun 2012 motivasi saya turun, tidak ada prestasi apapun. Bahkan untuk menulis pun ini tidak punya motivasi. Hingga tahun 2019 saya bangkit kembali, punya motivasi lagi untuk berkarya. Siapa sih saya? Kalau tidak punya karya, bagaimana orang mengenal saya? Dari situ saya bangkit. Nah, kemudian saya mulai punya kegiatan menulis hingga lahirlah beberapa buku, yaitu kumpulan cerpen, kemudian novel, juga antologi cerita pendek bersama dengan penulis-penulis yang lain. Hingga ada 4 buku yang saya hasilkan. Kemudian tahun berikutnya saya juga menulis best practice yang diikutkan dalam lomba HUT PGRI Kabupaten Kebumen dan meraih juara 2. Lalu terakhir baru-baru ini juga mengikuti lomba lagi guru inovatif, ya walaupun hanya juara harapan 3, setidaknya saya berusaha untuk berkarya menunjukkan eksistensi saya. Di samping itu, di akhir tahun lalu, akhir tahun 2020, saya mengikuti seleksi guru penggerak. Di samping untuk aktualisasi diri saya juga ingin menunjukkan bahwa SMP Negeri 2 Pejaguan ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain di kota.
anak-anak Spendaja, khususnya kelas 9, saya berpesan agar kalian menjaga motivasi belajar kalian. Teruslah jaga motivasi belajar itu agar tidak terus-menerus turun. Kadang up, down itu terjadi. Namun ketika sedang turun, jangan terlalu lama. Nah, untuk menjaganya, ingat bahwa motivasi itu ada dua. Untuk menjaga motivasi dari dalam, ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan, yang paling merasakan akibatnya adalah diri kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk, nanti juga kita yang akan terkena dampaknya. Orang lain hanya imbas saja. Kemudian untuk motivasi dari luar, banyak-banyaklah bergaul, berteman dengan yang memiliki motivasi belajar tinggi. Karena ketika kita down, mereka yang bisa membantu kita untuk kembali naik. Kita pun juga bisa membantu mereka ketika mereka sedang down. Gantian kita yang membangkitkan motivasi mereka. Saling membantu membangkitkan motivasi ini terjadi apabila dengan sesama yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Sebaliknya, kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang punya motivasi belajar rendah, kita cenderung akan terpengaruh memiliki motivasi belajar yang rendah.